Shalom Bapak Ibu, apa kabar semua? Saya kira tadi hanya 8 orang, karena semua pada balik kampung ya kan. Puji syukur pada Tuhan Yesus, kita telah lalui bersama Dia tahun-tahun ini, ya. Saya percaya semua baik-baik saja. Ya. Hari ini adalah hari terakhir dari tahun 2003, ya. 2023, ya Allah. Saya tiap kali ngomong 2023 begitu ya. Dari kemarin waktu saya lagi buat catatan itu kan. 2023. 2023. Oke. Besok sudah memasuki tahun 2024, ya. Tuhan tidak pernah berubah sama sekali dari tahun yang satu pada tahun yang lainnya, ya. Hari ini Tuhan baik, besok juga baik, selama-lamanya baik. Ya. Saat kita akan memasuki babak baru dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus, ingatlah selalu bahwa Bapa di surga tidak pernah melihat kita tanpa Yesus. Ya. Tiada kata perpisahan baginya. Allah Bapa mengasihi anak-anaknya di dalam Kristus. Ya. Perkataan di dalam Kristus ini sangat penting Bapak Ibu. Di dalam berarti bukan di luar. Ya. Contohnya adalah bangunan Studio 89 nih, 89 atau 89. Ya. Tempat kita berada saat ini. Ya. Kita ada di dalamnya sekarang. Ya. Ada lantai, ada dinding, ada langit, ya, di sekeliling kita. Itu semua yang menjadikan kita bagian dari Studio 89. Oke lah, apapun boleh. Yang berfungsi untuk menjaga kita dari sengatan matahari, ya, dari terpaan angin kencang maupun genangan air. Ya. Ada satu kesan perlindungan atau penaungan. Ya. Contoh lain adalah selama ini kita berada di dalam planet bumi. Ya. Kita aman terlindung dari sengatan matahari dan kehampaan udara yang bisa mematikan kita sekejap. Contoh amannya adalah rumah kita, Bapak Ibu. Apa arti rumah itu, Bapak Ibu? Apakah itu hanya sekedar bangunan atau tempat tidur saja? Kalau hanya sekedar untuk kenyamanan semata, mengapa sewaktu kita tinggal di hotel mewah atau saat kita menginap di rumah teman, kita tidak menganggap tempat-tempat itu sebagai rumah kita? Apakah keistimewaannya sehingga kita menamakannya rumah kita, rumah. Ya. Mengapa saya bisa mengatakan bahwa Studio 89 adalah dalam tanda kutip rumah bagi saya? Ya. Dulu ada teman yang baik hati yang sempat meminjamkan bangunan miliknya di Jalan Madong Lubis waktu itu bagi kita untuk Agape Grace Fellowship waktu itu namanya. Untuk menjadi rumah kita. Ya. Mungkin waktu itu banyak dari Bapak Ibu yang belum ada. Ya. Kemudian ada wisma sederhana
yang juga diizinkan oleh teman kita yang baik hati yang untuk menjadi tempat ibadah bagi Agape Grace Fellowship yang sekarang namanya adalah Agape Grace Family. Ya. Wisma Sederhana juga menjadi rumah bagi kita waktu itu. Perjalanan kita selama 12 tahun dari persekutuan fellowship menjadi keluarga, family, tadi ada 12-nya, satunya hilang. Saya mau bilang 12-nya entah kemana. Ya. Ya. Jadi perjalanan hidup itu 12 tahun itu enggak gampang Bapak Ibu. Suka dan duka telah kita lalui. Ya. Kita telah mengarungi katanya banjir air hujan dan banjir air mata bersama-sama. Ya. Bukan saja kita mendapatkan banyak pelajaran kehidupan dari sana semuanya, namun juga kehilangan banyak hal. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih baru ya banyak yang di sini ya. Tapi itu tidak berarti bahwa Bapak Ibu bukan keluarga. Bagi kami mendapatkan kehadiran Bapak Ibu di sini adalah seperti adanya kelahiran anggota keluarga baru seperti bayi yang baru lahir. Ya. Saya mau mengingatkan kembali bahwa Studio 89 ini seperti ruang keluarga, ya, atau ruang makan lah kita bilang dari rumah Agape Grace Family. Tempat berkumpulnya kita di sini. Setiap anggota keluarga yaitu Bapak Ibu sekalian memiliki kamar tidurnya masing-masing. Ya. Apakah itu di Jalan Simpang Siur Lorong Kalangkabut misalnya, atau Jalan Buntu ya, gang sudut nomor 5. Setiap hari Minggu kita mempunyai kesempatan untuk berkumpul bersama di sini, di ruang keluarga ini, di ruang makan ini. Kita mungkin ya di sini mungkin ya berada di sini ini untuk menajamkan sudut pandang kembali, berbagi cerita, dan yang terpenting mungkin adalah makan Yesusnya bersama-sama. Ya. Sebenarnya apakah yang perlu kita lakukan setelah kita memasuki rumah kita? Kalau kita bicara tentang rumah. Dari semua kegiatan di luar sana, apa sebenarnya tujuan setelah kita tiba di rumah? Istirahat. Ya. Di Alkitab dipakai kata peristirahatan atau perhentian, ya, bukan tempat tidur. Ya. Betul, mungkin kita masih harus menyapu lantai, mencuci pakaian luar dan dalam, dan membereskan tempat tidur, ya, mengusir laba-laba dari langit-langit, ya, dan sebagainya. Semua itu seharusnya dilakukan dengan penuh sukacita, bukan depresi. Semua itu seharusnya dilakukan dengan penuh istirahat, bukan karena takut diusir dari rumah gara-gara tidak melakukan pekerjaan rumah. Ya. Bahkan kegiatan yang namanya tidur dan makan sekalipun adalah bentuk istirahat. Jadi menurut saya tujuan utama dari sebuah rumah adalah sebagai tempat peristirahatan, tempat di mana kita benar-benar merasa bebas dan lepas tanpa tekanan. Ya. Bayangkan ketika kita baru tiba di rumah setelah libur panjang, ya, tempat tidur dalam hotel sekalipun tidak selembut tempat tidur di rumah. Meskipun hanya selembar tikar lah kita bilang ya. Betul begitu Bapak Ibu kan? Ya.
Apa sih resep dari sebuah rumah sehingga bisa dikatakan sebagai tempat peristirahatan? Saya mau bicarakan ini secara umum, Bapak Ibu. Yaitu karena ada keluarga yang membuat kita merasa penuh istirahat dimanapun kita berada adalah saat kita tahu bahwa kita memiliki keluarga dimanapun kita berada. Contohnya Pastor Paula dulu. Dia cerita dia tidak pernah merasa dia saat dia ke tempat negara-negara yang lain yang dia kunjungi itu ya, yang dapat membuat dia lelah. Mengapa? Dia ceritakan bahwa selama ini bagi beliau semua orang yang dikunjunginya adalah keluarga. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun dia berada, ya, semuanya penuh istirahat. Seperti halnya mengunjungi kamar tidur saudara-saudarinya saja. Kamarnya sendiri ada di Singapura bahasa Indonesianya. Ya. Tapi kalau dia sedang mengunjungi Medan misalnya, perasaannya seperti hanya memasuki kamar tidur saudara-saudarinya untuk berbincang-bincang. Ya. Bapak Ibu, Agape Grace Family (AGF) ya juga adalah salah satu bentuk dari banyak keluarga Kristus di dunia ini. Ya. Kalau dibandingkan dengan bangunan-bangunan gereja besar dan megah, mungkin Agape Grace Family hanya seukuran rumah petak kecil saja sekarang. Lebih besar sedikit dari 1x2. Ya. Nampak itu kan? Mungkin 12 tahun yang lalu AGF ya, saat itu hanya seperti rumah gubuk ya. Di samping sungai dengan keluarga kecilnya. Dan tahun demi tahun berlalu, Bapak di surga menambahkan banyak hal dalam Agape Grace Family. Anggota-anggota keluarganya juga bertambah dan berkurang seiring berjalannya waktu. Ya. Si Murni kayaknya udah pernah kayak macam udah bisa menangkap suara saya. Canda lah. Saya berusaha untuk menatap setiap orang, tapi karena sampai mana? Seiring berjalannya waktu. Okay. Jadi banyak anggota keluarga yang berpindah ke rumah lain yang mungkin yang lebih besar ya. Namun kasih Bapa di surga melalui Kristus Yesus tidak pernah habis. Ya, mengapa? Dari keluarga kecil Agape Grace Family lahir anggota-anggota keluarga lainnya. Harapan saya adalah kalau tiba saatnya nanti ada Bapak Ibu yang memutuskan untuk pindah rumah orang lain, maka merantaulah dengan terhormat. Terlebih lagi karena ada panggilan dari Tuhan. Ya. Mudah untuk mengenali apakah itu adalah kehendak Tuhan atau bukan. Ya, saat Bapak Ibu berpikir untuk mau bertugas di dalam ke tempat lain, ya. Saat engkau keluar, tidak ada perpecahan di dalamnya. Tidak ada suara-suara hasutan dari batin yang mengatasnamakan Tuhan yang mau engkau keluar dari rumah ini. Karena dia sebut rumah ini sudah kesetanan katanya. Tuhan tidak pernah memecah belah anak-anaknya. Meskipun ada permasalahan di dalamnya. Atau anggaplah seperti Bapak Ibu ngekos di tempat lain demi kerjaan lain atau pindah tugas saatnya saatnya sudah tiba gitu. Tetapi ingatlah selalu rumahmu yang kecil ini di mana engkau pertama bertumbuh ya. Lagi pula kita semua adalah milik Kristus, keluarga besar dari Bapa di surga ya.
mau tinggal dimanapun sebenarnya semuanya juga milik Kristus. Ya. Jadi jangan pergi tanpa pamit. Jangan lari dari kepahitan atau dengan kekecewaan. Ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang memutuskan untuk menetap di rumah kita ini, yang tercinta, mari bersama-sama kita tumbuh di dalamnya, merawatnya tanpa pamrih. Baik dalam suka maupun duka. Belajar segala sesuatu dari sini. Ya. Izinkan Bapa di surga untuk menambahkan semua yang kita perlukan. Semega apapun rumah orang lain, jangan pernah lupakan dari mana kita berada, dari mana asal kita. Ya. Saya pribadi bangga menjadi anggota bagian dari Agape Grace Family. Saya juga sudah pernah kehilangan keluarga dan itu tidak menyenangkan Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mau Bapak Ibu menghadapi hal yang sama. Doa saya untuk kita semua adalah agar kita sabar sampai waktunya dipindah tugaskan ke tempat lain oleh Tuhan. Ya, jangan memaksakan diri untuk lari ke tempat lain sebelum waktunya Tuhan. Ya. Izinkan Tuhan yang menempatkan kita seturut kehendaknya. Jangan ambil jalan pintas mendahului Tuhan Yesus. Ya, amin. Ya, ketika kita sudah memiliki rumah, tentu kita tidak mau merusaknya. Kalau ada orang yang demikian, berarti memang dari awalnya adalah tempat itu bukan rumah bagi dia. Di luar sana saya menjumpai anak-anak Tuhan yang mengejar promosi jabatan dalam gereja. Dan ada juga yang mengejar misalnya jadwal pelayanan. Ya. Di saat tidak ada jadwal pelayanan misalnya, mereka mencari tugas pelayanan di gereja-gereja lain. Saya tidak mengenal mereka secara pribadi, ya, tapi saya rasa itu tidak sehat. Hati saya berkata bahwa mereka belum menemukan rumah bagi mereka sendiri. Kesannya seperti belum ada keluarga yang mampu, yang dapat menaungi mereka, menampung mereka. Saya bersyukur Agape Grace Family tidak pernah menerapkan sistem karir pelayanan ya. Yang dikejar nantinya bukan lagi Tuhan Yesusnya, tapi jenjang karir gereja. Ya. Ada eselon 1, 2, 3, 4-nya nanti kita buat di Agape Grace Family ya. Mau? Saya tidak pernah bilang semua itu salah ya. Tapi itu bukan sebuah keluarga, sebuah bentuk dari keluarga. Ya. Cuma kecenderungannya bagi para pelayan di gereja adalah dapat menimbulkan pertikaian atau kecemburuan misalnya dari desa misalnya ya. Kalau ini kita bicara besar lah ya. Dari desa dia tidak mau lagi pelayanannya di desa karena dia mau cari sesuatu yang di kota ya. Karena lebih bisa mendapatkan misalnya gaji pelayanan yang lebih besar. Ya. Yang bertugas di kota sudah pasti tidak rela dipindah tugaskan ke desa karena sudah merasa nyaman. Ya. Sepertinya bukan lagi pelayanan tapi sudah menjadi mata pencarian. Tidak usah jauh-jauh sampai ngomong orang, Bapak Ibu. Saya sendiri jujur kalau Bapak Ibu suruh saya pindah dari kota ke desa misalnya, belum tentu saya mau meskipun digaji. Kenapa? Karena sudah nyaman ada keluarga di Agape Grace Family. Sudah nyaman ya kata orang. Orang-orang yang sudah lama tinggal di daerah pembuangan sampah misalnya, maaf ya, atau mata pencariannya dan mata pencariannya mereka cari dari sana, mereka akan susah untuk pindah ke tempat lain meskipun bau-bau bunga gitu ya. Ya. Maksud saya adalah begini Bapak Ibu, seharusnya mana ada istilah jenjang karir di dalam sebuah keluarga. Ya.
Nanti berlomba-lomba pula anak laki-laki menjadi anak perempuan, gara-gara ibunya lebih sayang kepada anak perempuannya. Ya. Atau sang ibu berusaha menjadi kepala keluarga misalnya. Atau anak-anak mau kudeta menjadi bapak, menggantikan bapaknya. Semua anggota keluarga seharusnya melayani sesama karena itu adalah rumah mereka. Saya belum ke Yesusnya nih ya, sabar dulu ya. Pahami bahwa saya bukan anti kepada orang-orang yang mendapatkan gaji dan kompensasi atas pekerjaan orang-orang ya. Saya hanya katakan di dalam gereja Tuhan sebagai rumah seharusnya tidak ada istilah jenjang pekerjaan. Silakan saja kalau mau mengupah seseorang untuk misalnya mengerjakan sesuatu tugas atau membuat lapangan atau punya keinginan untuk membuat lapangan pekerjaan untuk membantu sesama. Tapi janganlah di dalam pekerjaan Tuhan itu sendiri ada level atau tingkatannya. Misalnya pekerjaan A, ada A1, A2, A3, A4 seperti HVS ya. Pekerjaan B hanya ada B1 dan B2, udah keluar ya. Kecepatan saya. Ya. Selebihnya halal. Ya. Awal-awalnya semuanya pasti baik-baik saja Bapak Ibu. Kalau kelamaan itu memang menjadi masalahnya. Pasti akan timbul keinginan untuk menyalipkan, ya, salib menyalip, ya. Bukan selip, salib dan itu ya, menyalip. Bukan, kita pakai istilah salib yang salib Kristus, Yesusnya salib menyalipkan. Jadi menyalipkan sesama saudara pelayanan ya, atau mati-matian untuk mempertahankan satu jabatan. Ini bagianku, pergi kau setan. Saudara semarga pun ya, marga tan misalnya kan, bisa berubah menjadi setan. Ya, ingatlah bahwa kita semua adalah hambanya Tuhan Yesus, milik Kristus. Rasul Paulus menyebut dirinya hamba Kristus Yesus untuk menandakan siapa tuannya yang sebenarnya. Bukan uang. Mau mencari uang silakan. Tetapi di luar sana, ya, sistemnya berbeda Bapak Ibu. Di dalam rumah Tuhan adalah waktu untuk beristirahat di dalamnya. Mencari uang itu tidak boleh istirahat. Tetapi kalau mau mencari Yesus, harus istirahat baru bisa mendapatkan Dia. Ya. Terbalik dengan dunia ini, betul. Ya. Melayani Tuhan itu bukan untuk mencari penghasilan tambahan. Amanat Agung memberitahukan pada kita bahwa pekerjaan utama kita adalah sebagai orang percaya adalah untuk memberitakan kabar baik dari Allah Bapa di surga pada dunia ini. Oh, betul. Pekerjaan-pekerjaan di dunia ini hanyalah pekerjaan tambahan Bapak Ibu. Jika engkau adalah ibu rumah tangga, maka pekerjaan tambahanmu adalah ibu rumah tangga. Pekerjaan utamamu adalah pekabar Injil, ya, pembawa kabar baik, ya. Duta besar bagi kerajaan surga di bumi ini. Duta besar, Bapak Ibu, ingat itu. Kalau mau jujur, mau jadi apapun kita di dunia ini, mau presiden, direktur kah, mau pendeta kah, mau guru, mau tukang becak kah, mau mekanik kah, manajer, mau anak sekolah sekalipun, mau penjual mie pangsit sekalipun, atau yang lain, semua itu adalah pekerjaan tambahanmu di dunia ini. Bukan yang terutama. Ya. Jadi balik lagi kepada rumah ya. Di dalam rumah ada yang namanya keluarga saya katakan. Ya. Hanya di dalam keluarga ada anugerah. Ya. Kalau misalnya engkau tiba-tiba
dikasih rezeki oleh papamu setelah mencuci piring itu namanya pemberian, bukan upah, bukan gaji. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, apapun yang kita lakukan untuk rumah atau keluarga itu bukan sesuatu yang kita kerjakan untuk mendapatkan gaji atau upah. Saya juga sadar banyak dari kita yang sedang membutuhkan tambahan untuk diri kita sendiri atau keluarga masing-masing ya. Bukan Bapak Ibu saja, saya juga butuh tambahan itu. Ya. Tetapi dengan tak jemu-jemunya Roh Kudus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu meminta agar kita selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Karena kalau kita tidak memperhatikan, udah jam berapa ini? Oh, bentar lagi. Ya. Karena masih tinggal dikit lagi, saya harus ulur waktu. Ada B2 kita Pak? Ada. Hah? Udah. Oh ini yang tadi ya. Saya kira udah dipanggang, udah ya. Mana tadi? Oh ya, jadi mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya ya. Karena kalau kita tidak memperhatikan ini, tahun depan siklus masalah kita akan berpusar di situ-situ saja juga. Mau 10, mau 20 tahun lagi juga sama. Kan sudah pernah diingatkan Pastor Iskandar ya. Bolak-balik pasti bergantian masalah hubungan keluarga, masalah hubungan keuangan dan atau kesehatan ya. Kalau hanya itu yang kita perhatikan, kapan lagi ada waktu untuk memandang kepada Tuhan Yesus ya. Iblis senang itu kalau kita tidak mau memandang pada Kristus. Ya. Dari cara dunia saja kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa belajar bahwa saat ada waktu kita terkuras untuk mencari harta karun di gurun pasir, kita lupa di dalam rumah ada harta karun yang sebenarnya, yaitu keluarga. Untuk apalah pengorbanan Bapa di surga ya, melalui Kristus Yesus itu untuk kita, kalau bukan untuk membangun hubungan dengan Dia. Dia juga yang membayarkan hutang dosa kita Bapak Ibu. Semuanya Dia atur untuk kebaikan kita. Saya percaya itu. Seharusnya yang mati itu kita, tapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Sudah tentu Bapa di surga menginginkan yang terbaik untuk kita. Dia mengasihi kita lebih dari yang bisa kita pikirkan. Rasul Paulus katakan bahwa kasihnya itu tak terukur. Dia sudah capek-capek berdoa agar orang-orang kudus dapat mengenal agar dapat mengenal kasihnya itu. Masa setelah 2000 tahun berlalu kita masih tidak mengerti kalau kita adalah orang kudus atau bukan. Bapak Ibu, kita juga adalah orang-orang kudus itu ya. Apa artinya orang-orang kudus? Tentu bukan kudus Jawa Tengah. Ya, tapi orang-orang benarnya Tuhan ya, yang dipisahkan dari dunia oleh karena karya penebusan Yesus Kristus ya, bukan karena perbuatan kita ya, kita yang dipisahkan untuk menjadi keluarga besar Bapa di surga. Haleluya ya. Bapak Ibu, apapun yang sedang kita hadapi, ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan kita. Ya, tadi ada lagunya juga itu. Meskipun kita mungkin gagal dalam banyak hal dan masalah, ya, ketika Raja Israel, si Yoram, meminta bantuan Yosafat, Raja Yehuda untuk memerangi bangsa Moab.
Tadi pagi saya ada catat lagi. Oke. Raja Yoram meminta bantuan Raja Yosafat, rajanya Yehuda, untuk memerangi bangsa Moab, ya, yang memberontak setelah Raja Israel si Ahab namanya wafat, ya. Kemudian bersama Raja Edom mereka bersama-sama sepakat mau maju perang. Yoram disebutkan jahat di mata Tuhan, ya. Saat dalam perjalanan selama 7 hari itu, mereka menghadapi kesulitan karena nggak bisa baca ini, tenang ya, nggak apa-apa, itu sengaja saya buat begitu. Saya mau hadirkan satu layar tangkapannya aja. Mereka menghadapi kesulitan karena tidak punya air minum bagi tentara mereka. Ya. Seperti layaknya manusia zaman now sekarang, ini. Dulu mereka juga selalu mempunyai masalah-masalah yang sama dengan kita. Yaitu saat sudah terganjal masalah, baru mau mencari Tuhan. Raja Israel itu bilang, mate mahita lae, matilah kita lae. Ya. Tapi Yosafat, benar ini Pak ya, cuman bahasanya lain. Itu dia bilang. Kita apakan dia visualisasikan dengan gitu kan? Sampai mana tadi? Yosafat. Tapi Yosafat menanyakan, ini dia ya. Tapi Yosafat menanyakan keberadaan Nabi untuk mencari petunjuk dari Tuhan. Ya. Betul. Akhirnya salah satu pengawal raja itu berkata pada mereka kalau ada Nabi Elisa. Lalu pergilah ketiga raja ini ya, bertemu dengan Elisa. Kemudian Nabi Elisa menegur si Yoram, untuk apa kau cari saya? Ya? Pergi saja pada nabi-nabi orang tuamu itu. Dosa mereka itu adalah menyembah berhala, Bapak Ibu. Lalu si Yoram berkata pada Elisa, ya, jangan begitulah. Mungkin dengan nada malu-malu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Nabi Elisa berkata, jika bukan karena Yosafat, aku tidak akan mendengarkanmu. Dia berkata sama si Yoram, jika bukan karena Yosafat, aku nggak akan mau memandangmu, mau mendengarkanmu enggak. Tetapi akhirnya melalui perantaraan Elisa, mereka mendapatkan air pemberian dari Tuhan. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mendapatkan bahwa mereka menang perang akhirnya melawan bangsa Moab dengan ajaibnya. Menurut saya ajaib ya. Suatu pagi orang-orang Moab itu mengira raja-raja itu sudah saling bunuh-membunuh karena mereka melihat air dari sisi Israel itu jadi penuh darah katanya. Padahal itu adalah akibat pantulan cahaya matahari. Jadi mungkin karena saat itu masuklah mereka tergesa-gesa ke barisan perkemahan Israel. Ya. Lalu mungkin tanpa persiapan juga dan lengah, ya karena sesudah merasa di atas angin misalnya, ya. Mereka dibantai habis-habisan oleh tentara Israel. Bapak Ibu, mengapa setelah bangsa Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan, namun Tuhan Allah tetap menjaga mereka? Dari kisah ini, Roh Kudus mau menyadarkan kita bahwa semua itu bisa terjadi karena dosa sudah dihakimi oleh Tuhan. Nama Elisa, ya, El dan Yasa, berarti Tuhan adalah keselamatan. Jadi Elisa merujuk kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Ya. Bagaimanakah kita dapat dikatakan bahwa Tuhan sudah dapat menyelamatkan manusia? Yaitu harus ada yang dihukum atau dihakimi.
ada yang melibatkan pencurahan darah. Nama Yosafat artinya adalah Tuhan sudah menghakimi. God has judged. Ya. Yosafat. Tadi dikatakan bahwa Elisa berkata pada Yoram, kalau bukan karena Yosafat, maka dia tidak mungkin mau melihat pada Yoram. Ya. Jika bukan karena Tuhan Yesus yang sudah dihakimi oleh karena pelanggaran kita, maka Tuhan tentu tidak akan mau melihat pada kita. Kita juga orang-orang jahat di mata Tuhan seperti Yoram, Bapak Ibu. Tetapi karena semua telah diselesaikan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka ceritanya jadi berbeda. Hasil dari perkenanan, hasil dari penerimaan Tuhan terhadap kita adalah firman Tuhan bisa mengalir bebas menjadi pelepas dahaga rohani kita. Seperti air yang keluar tiba-tiba dari tanah tempat bangsa Israel, ya, untuk dinikmati mereka. Bukan lagi aroma darah. Apa kata Tuhan waktu itu? Semua itu adalah perkara mudah baginya, katanya. Bukan hanya persediaan air saja, Bapak Ibu. Bangsa Moab pun akan diserahkan ke dalam tangan mereka. Ya? Saya kira kita sudah di penghujung ya. Dalam kisah ini saya tempel lah, saya nggak tahu tadi yang mana. Ini yang di sini dapatnya dari kamar mandi tadi. Dalam kisah ini bangsa Israel kehilangan berkat karena dosa. Ya. Sepertinya berkat terhenti ya saat Yoram menjadi raja. Karena setelah Yoram menjadi raja, bangsa Moab menolak untuk kasih upeti itu. Banyak loh upetinya tiap tahun atau tiap apa itu saya nggak tahu lah. Ratusan ribu ternak atau ya. Ada tadi dibaca. Ini kok cepat kali ya? Hah? Grabnya siapa itu? Oh iya, udahlah, nggak apa-apa itu, nggak masalah ya. Ya sepertinya berkat terhenti saat Yoram jadi raja. Saat dosa merajai hidup kita, berkat berusaha tidak mau lagi mendekat, tidak mau lagi memasuki hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, seperti oleh karena Yosafat, bangsa Moab diserahkan oleh Tuhan sendiri pada mereka. Tuhan sendiri yang menyerahkan bangsa Moab pada mereka. Maka dosa sudah dihakimi oleh Tuhan, sebagai hakim yang adil ya. Melalui pengorbanan darah Yesus Kristus, jadi oleh karena Yesuslah berkat-berkat ataupun keinginanmu, ini nggak boleh dulu nih. Oke. Jadi oleh karena Yesus, berkat-berkatmu akan dibawa masuk ke dalam tempat tidur, ke dalam hidupmu, tempat tidur. Maafkan mata yang agak buram ini. Oke. Oh iya, kelewatan ya. Kita sudahi ya. Bolehlah pemusik semua naik-naik ke atas.